Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Holifatul Nur Aini, mahasiswi PGPAU semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sudah saya buat mind map-nya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, langsung saja kita bahas. Ada definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan organ fisik, pertambahan ukuran, dan pertambahan jumlah sel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ini merupakan perubahan pada organ fisik, bukan non-fisik tentunya. Selanjutnya, organ fisik yang mengalami perubahan berkaitan dengan bertambahnya ukuran dan struktur fisik. Dan sifat perubahan organ fisik karena meningkatnya ukuran fisik, terus bukan penurunan ukuran fisik. Selanjutnya, definisi perkembangan, yaitu proses pematangan, terus bentuk, kemampuan, dan bersifat kuantitatif. Jadi, dikatakan bahwa perkembangan merupakan proses pematangan majemuk. Jadi, artinya bukan sebuah terminasi dari pematangan salah satu organ tubuh, tetapi melainkan pematangan dari banyak organ tubuh. Pematangan organ tubuh dalam perkembangan anak terorganisasi sedemikian rupa sehingga menjadi berfungsi seperti menggenggam, terus mengunyah, berpikir, berbicara, dan berinteraksi sosial. Lalu, fungsi yang muncul akibat pematangan majemuk adalah dalam bentuk kemampuan, baik itu fisik maupun non-fisik. Dan bersifat kualitatif ya, bukan kuantitatif. Selanjutnya, ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan yaitu perubahan dalam atau bisa dikatakan perubahan ukuran. Perubahan ini terlihat secara jelas pada pertumbuhan fisik yang dengan bertambahnya umur terjadi pula penambahan, misalnya berat badan, terus tinggi badan, lingkar kepala, dan lainnya. Yang kedua, perubahan proporsi. Ini selain bertambahnya ukuran tadi ya, tubuh juga memperlihatkan perubahan proporsi. Jadi tubuh anak memperlihatkan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan orang dewasa. Perubahan proporsi tubuh ini mulai usia kehamilan 2 bulan sampai anak dewasa. Yang ketiga, hilang tanda yang lama. Selama proses pertumbuhan terjadi, hal-hal yang terjadi perlahan-lahan seperti menghilangnya kelenjar timus, terus lepasnya gigi susu, dan menghilangnya refleks primitif. Dan yang terakhir ada tanda baru atau timbulnya ciri-ciri baru. Ini timbulnya ciri baru ini akibat pematangan fungsi-fungsi organ. Jadi perubahan fisik yang penting selama pertumbuhan adalah munculnya gigi tetap dan munculnya tanda-tanda seks sekunder seperti tumbuhnya rambut pubis dan aksila, dan tumbuhnya buah dada pada wanita, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Di sini perkembangan itu melibatkan perubahan. Jadi perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Jadi perkembangan sistem reproduksi misalnya ya, disertai dengan perubahan pada organ kelamin. Jadi perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh secara umum, terus perubahan proporsi tubuh. Jadi berubahnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan
suatu organ tubuh tertentu. Yang kedua, menentukan pertumbuhan selanjutnya. Jadi perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Seseorang tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahap perkembangan sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tahap yang berurutan. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan ini. Tahap ini dilalui seseorang atau seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya anak terlebih dahulu mampu untuk membuat lingkaran sebelum mampu membuat garis kotak misalnya ya. Selanjutnya kita bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada faktor sebelum lahir, faktor ketika lahir, dan faktor sesudah lahir, dan faktor psikologis. Faktor sebelum lahir itu apa? Misalnya kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Yang kedua ada faktor ketika lahir, antara lain pendarahan pada bagian kepala bayi misalnya ya. Disebabkan karena tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Yang ketiga, faktor sesudah lahir. Ini antara lain oleh pengalaman traumatik seperti luka-luka pada kepala, terus kepala bagian dalam terluka karena bayi terjatuh misalnya ya. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Misalnya bayi ditinggalkan oleh ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Ini sebab lain ialah anak-anak dititipkan dalam suatu misalnya rumah sakit ya, atau rumah yatim piatu, sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih. Seperti itu ya. Yang kedua, perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor-faktor internal, diantaranya ada faktor jasmani, terus psikologis, kematangan fisik dan psikis. Yang kedua ada faktor eksternal. Ini yang berasal dari luar individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan sama ya. Contohnya ada faktor sosial, terus budaya, dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya aspek perkembangan. Yang pertama ada nilai agama dan moral. Jadi agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar seperti menolong sesama, lalu jujur, terus sopan, hormat, dan toleransi dengan penganut agama yang berbeda ya. Orang tua dan lingkungan sebaiknya mempraktikkan nilai-nilai agama dan moral ini, karena untuk mendukung anak mendapatkan nilai-nilai. Yang kedua ada fisik motorik atau fisik dan motorik. Ini fisik motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Ada dua macam ya, ada motorik halus dan motorik kasar. Jika motorik halus ini yaitu kemampuan untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan eksplorasi diri, seperti menggunakan pensil. Terus yang kedua ada motorik kasar, yaitu kemampuan tubuh berkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan.
Jadi anak bisa melatih bagian ini dengan berolahraga ya. Yang ketiga ada aspek kognitif. Jadi aspek kognitif ini berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Jadi pada aspek ini anak akan belajar untuk memecahkan masalah, terus bisa berpikir secara logis, terus bisa mengenal perbedaan, sebab akibat, seperti itu ya. Yang keempat itu sosial emosional. Pada aspek tahap perkembangan, yaitu pada aspek perkembangan ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman diri dan orang-orang sekitar. Jadi dengan ini anak bisa belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Dan juga anak mampu memahami perasaan, terus bisa merespon, bisa untuk berbagi ya, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kelima ada bahasa. Jadi anak lebih memahami hal yang dimaksud oleh orang tua seperti perintah, aturan, terus cerita, dan menghargai bacaan. Dan dengan bahasa anak bisa berbicara atau berbahasa dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek seni. Jadi anak bisa bereksplorasi dan mengekspresikan diri dalam musik, terus drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Jadi anak juga bisa menghargai hasil karya seni dari aspek seni ini ya. Selanjutnya cara pengukuran. Yang pertama pengukuran pertumbuhan. Ini pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Mengenai pengukuran lingkar kepala kan sudah terdapat tabel ya, tabel yang angka normal anak memiliki lingkar kepala berapa gitu ya. Contohnya anak usia 1 bulan itu untuk laki-laki lingkar kepalanya 3,5 sampai 34,5 sampai 40,5. Untuk anak perempuan 34 sampai 39 cm. Apabila dari hasil perbandingan angka, hasil pengukurannya dengan angka dalam tabel ternyata berbeda, maka perbedaan ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan ya. Bisa adanya indikasi penyimpangan. Penyimpangan hasil pengukuran dapat dalam arti kurang dari angka yang ada di tabel ataupun lebih dari angka yang ada di tabel. Apabila ukuran lingkar kepala anak tidak sesuai dengan angka normal, maka sebaiknya segera untuk mendapatkan perlakuan ya. Karena ditakutkan ada penyimpangan, mempengaruhi penyimpangan yang lainnya. Terus yang kedua, cara pengukuran perkembangan melalui Denver Development Scanning Test atau DDST. DDST adalah salah satu metode scanning terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dari perkembangan. Jadi ini bukan tes diagnosis ataupun tes inteligensi. Jadi pengertian scanning didasarkan atas penggunaan suatu tes yang cepat dan mudah dilaksanakan terhadap suatu populasi tertentu. Namun sementara itu untuk instrumen yang diterbitkan pada tahun 1989 dan 1990 lebih menekankan pada upaya mengetahui gangguan perkembangan kemampuan anak yang meliputi ada aspek yang pertama kemampuan gerak kasar, yang kedua kemampuan gerak halus, yang ketiga kemampuan bicara, berbahasa, dan kecerdasan, dan yang keempat ada pergaulan dan percaya diri. Ada tabel juga mengenai tahapan perkembangan yang diperiksa di sini ya. Misalnya
kelompok umur 0 sampai 3 bulan, kemampuannya yaitu mampu menggerakkan kedua tungkai dan lengan sama mudahnya. Terus mengeluarkan suara mengoceh ya, biasanya umuran segitu. Dan yang terakhir ada gangguan yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada yang pertama postur tubuh pendek, terus gagal tumbuh kembang. Jadi postur tubuh pendek itu baik karena misalnya pertumbuhan dan masa remaja tertunda yang bersifat konstitusional, baik karena defisiensi hormon pertumbuhan, terus atau karena adanya faktor emosional misalnya ya, yang mempengaruhi postur tubuh pendek tersebut. Yang kedua itu gagal tumbuh kembang. Gagal tumbuh kembang ini seperti berat badan sangat kurang gitu ya. Terus ada gangguan pada perkembangan. Ada gangguan motorik. Gangguan motorik kasar ya, dan gangguan bicara, misalnya telat untuk berbicara kan ada ya. Terus gangguan motoriknya biasanya telat untuk berjalan ya, ada anak kecil yang terlambat gitu ya dari perkembangannya. Sekian pemaparan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.